Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Suasana di dalam ruangan begitu menekan sehingga membuat orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiao Yan, yang menunjukkan kemarahan tak terbatas di depan mereka untuk pertama kalinya. Mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Orang ini biasanya tampak lembut dan penuh dengan senyuman ketika melihatnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menakutkan ketika dia benar-benar marah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Li. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia berbalik dan berbicara dengan Xiao Yu yang bermata merah dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Bukankah kakak laki-laki kedua harus berada di Kekaisaran Majia? Mengapa dia tiba-tiba tiba di Akademi Jianan? Petik 2. 2 hari yang lalu, sepupu Xiao Li yang lebih tua tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahuku tentang hal itu. Ketika saya bergegas keluar, saya sudah melihatnya dengan cara yang sangat lemah. Saat melihatku, dia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiao Yu berkata dengan lembut. Kalimat apa? Hati Xiao Yan melonjak saat dia bertanya dengan suara serak. Beritahu Xiao Yan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Bang! Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dengan keras dari ruangan. Xiao Yu, yang berada paling dekat dengan Xiao Yan diguncang dan dipaksa mundur beberapa langkah. Segera, wajah cantiknya terkejut saat dia menatap Xiao Yan, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan serius. Aura ini, bahkan lebih kuat daripada instruktur Ruoling. Mereka belum bertemu satu sama lain selama setengah tahun, namun kekuatan Xiao Yan sudah menjadi sekuat ini. Xiao Yan GG, jangan gelisah. Sesosok buru-buru bergegas ke sisi Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan erat meraih lengan Xiao Yan saat cahaya keemasan samar muncul. Saat disinai oleh cahaya keemasan ini, aura Xiao Yan, yang agak di luar kendali, mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Yan buru-buru terengah-engah beberapa kali. Tangannya masih gemetar tanpa sadar. Klan Xiao telah dipindahkan secara diam-diam oleh Xiao Yan ke perusahaan mercenari tempat kakaknya Xiao Ding berada sebelum Xiao Yan pergi. Sekarang, Xiao Li, yang merupakan pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan mercenari Desert Metal, telah benar-benar muncul di Akademi Jianan yang berjarak lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jiama. Itu berarti bahwa seluruh kompi tentara bayaran bersama dengan klan Xiao seharusnya menerima pukulan destruktif yang sangat menakutkan. Kuku Xiao Yan menusuk jauh ke telapak tangannya. Darah segar mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Xiao Yan menatap Xiao Li di tempat tidur yang wajahnya seputih seperai. Penyesalan seperti pisau, menyebabkan hatinya mengirimkan gelombang rasa sakit. Sungguh tak terduga bahwa dengan meminta klan Xiao pindah ke tempat kakak laki-lakinya berada, dia malah menyakiti mereka. Suasana di dalam ruangan menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiao Yu berubah sedikit merah. Dengan masalah yang dihadapi klan Xiao, kemungkinan orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Peristiwa tak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Xiao yang masih hidup di dalam klan Xiao. Mungkin, jika situasinya adalah yang terburuk, mungkin hanya ada mereka, generasi yang lebih muda, yang berada di luar. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kesengsaraan di dalam hatinya saat dia memikirkan bagaimana klan yang awalnya besar berakhir seperti itu, situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis pelan. Xiao Yan duduk dengan lembut di sisi tempat tidur. Dia menekan tangannya yang gemetar dan memegang lengan Xiao Li. Seutas doki ditransmisikan ke tubuh yang terakhir dan dia hanya melepaskan tangan yang terakhir beberapa saat kemudian. Kemuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit redup. Namun, suaranya masih parau, dingin dan tegas. Kakak kedua memiliki luka dalam yang cukup serius. Kemungkinan dia terluka parah saat bertukar pukulan dengan orang lain. Untungnya,
Nyawanya tidak dalam bahaya. Petik 2. Xiaoyan mengeluarkan obat penyembuh untuk menyembuhkan luka dalam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulut Xiaoli. Sesaat kemudian, corak putih pucat yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Baru saat itulah Xiaoyan menghela nafas lega. Mari kita tunggu adik kedua bangun sekarang. Begitu dia bangun, kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi dengan klan Xiao. Wajah Xiaoyan gelap dan suram. Suara lembutnya memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan tulang orang menjadi dingin. Jangan bilang kalau ini dilakukan oleh Mystic Cloud Sect. Sun Er berkata dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Jika itu benar-benar sekte awan berkabut, aku, Xiaoyan akan bertarung dengan mereka sampai akhir, sampai sekte itu dihancurkan. Senyuman ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Xiaoyan. Suaranya tampaknya telah ditransmisikan dari neraka dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Sun Er mendesah pelan. Di dalam kekaisaran Mama, kemungkinan hampir tidak akan ada faksi lain selain Mystic Cloud Sekte yang berani bertindak begitu kejam terhadap klan Xiao. Selama mereka menunggu Xiao Li bangun, suasana di dalam ruangan itu sombong dan menyedihkan. Ini mengakibatkan Hujia dan yang lainnya menghela nafas pelan sebelum diam-diam pergi dengan sikap yang agak tidak mau meninggalkan ruangan ini untuk kerabat Xiaoyan. Asteris batuk asteris. Suara batuk yang intens muncul di dalam ruangan yang sunyi. Xiaoyan, yang duduk di samping tempat tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Li perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata itu saling memandang. Hubungan kakak beradik yang diwarnai oleh darah menyebabkan ekspresi keduanya diam-diam menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihatmu Xiao Yanzi, kupikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini. Xiao Li bersandar di bantal empuk. Kegembiraan liar yang ada di wajah Xiao Li ketika dia melihat Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia tersenyum sebelum mendesah, 3 bulan. Jika bukan karena saya mengandalkan Magical Beast terbang, saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk tiba di sini dari Kekaisaran Jiama. Petik 2. TL, Xiao Yanzi, nama panggilan, Xiao artinya kecil, bukan nama keluarga, Yan dari Xiao Yanzi, anak laki-laki. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Xiao Li. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Setengah tahun yang lalu, saudara laki-lakinya yang kedua masih bersemangat dan penuh dengan niat bertarung. Sekarang, bagaimanapun, semua yang tersisa di matanya adalah kekejaman yang semakin pekat. Kakak kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak laki-laki? Xiao Yan memegang lengan Xiao Li dan bertanya dengan lembut. Senyum di wajah Xiao Li menghilang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Di bawah tawa yang begitu sunyi, air mata Xiao Yu di sisinya mengalir ke bawah. Apakah itu Mystic Cloud Sect? Punggung tangan Xiao Yan bergetar dengan cepat. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang selama 2 bulan setelah klan Xiao pindah ke perusahaan mercenari Desert Metal. Pencarian dari Mystic Cloud Sect tidak menyebar ke daerah perbatasan. Namun, mereka datang dengan tenang saat kami mengira suasana tegang akan segera berakhir. Petik 2. Malam itu kebetulan adalah waktu di mana perusahaan mercenari Desert Metal kami bersuka cita setiap bulan. Namun, itu berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh perusahaan mercenari Desert Metal kami malam itu. Meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka, bagaimana aura pedang yang merupakan metode ki unik dari Mystic Cloud Sect disembunyikan? Xiao Li tertawa kecil. Wajahnya memiliki balas dendam yang tak terlupakan. Orang-orang yang mengepung dan menyerang perusahaan mercenari Desert Metal kami juga sangat kuat. Hampir semua saudara dari kompi tentara bayaran tewas atau terluka. Meskipun klan Xiao memiliki beberapa tetua yang berjuang sampai mati untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius. Petik 2. Misty, Cloud,
Sekte, sepertinya bajingan tua Yun San benar-benar berencana untuk memusnahkan kita semua. Mata hitam pekat Xiao Yan dipenuhi dengan jejak darah. Wajahnya begitu buas hingga menakutkan. Tubuh Xiao Yan bergetar dengan cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berdiri hanya untuk segera ditahan oleh Sun Er. Xiao Yan GG, mau kemana kamu? Saya kembali ke Kekaisaran Magia. Saya ingin membiarkan semua anggota Mystic Cloud Sekte dimakamkan bersama mereka yang meninggal. Suara gelap Xiao Yan membawa niat membunuh dan keganasan yang kaya. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mati sia-sia jika kamu kembali sekarang? Klan Xiao menghadapi bencana besar. Siapa lagi selain Anda yang bisa menyelamatkan mereka? Jika Anda mati, bagaimana saya bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Sun Er mengerti bahwa Xiao Yan mulai kehilangan kendali karena amarahnya saat dia melihat sikap kejam Xiao Yan ini. Dia segera berteriak keras, "Xiao Yan, diamlah. Alasan kakak laki-laki membuatku mempertaruhkan hidup ini untuk melakukan perjalanan sejauh itu untuk mencarimu bukanlah untuk membiarkanmu lari kembali dengan cara ini." Xiao Li dengan marah memarahi, "Pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dan kamu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kamu hindari. Namun, dapatkah arus Anda membunuh Yun San ketika Anda kembali?" Petik 2. Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya tergerai dari dahinya. Kemarahan dan niat membunuh yang telah ditekan hingga batasnya hampir menyebabkan dia menjadi gila. Lagi pula, masalah ini juga tidak sesederhana itu. Xiao Li berkata dengan suara gelap dan serius. Xiao Yan baru pulih dari ketenangannya setelah mendengar ini. Suaranya yang serak seperti teriakan patah. Apa? Malam itu, tampaknya ada sesuatu selain dari Mystic Cloud Sekte yang tersembunyi di antara mereka yang datang untuk menghancurkan perusahaan tentara bayaran kami malam itu. Kilatan tajam berkedip di mata Xiao Li. Dia tidak menyembunyikan kebencian yang terukir di wajah putih pucatnya. Orang-orang itu mungkin telah bersembunyi di kegelapan, tapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu. Mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Apalagi, mereka memiliki target yang sangat jelas. Semuanya menargetkan anggota klan Xiao kami. Serangan mereka tidak bisa diblokir. Kadang-kadang, rantai hitam pekat akan keluar dari kegelapan. Rantai berwarna hitam ini sangat aneh. Bahkan bisa menembus doki. Setiap kali rantai logam berdering di malam yang gelap. Setiap kali setelah bayangan hitam misterius ini menyeret anggota klan Xiao kita, mereka akan menggeledah tubuh mereka. Dari tampang tindakan mereka, mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh. Sebaliknya, mereka sepertinya mencari sesuatu. Petik 2. Bayangan hitam. Serangan rantai logam. Istilah asing ini memasuki pikiran Xiao Yan, hanya untuk menyebabkan pikirannya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba merasakan gelombang sedingin es. Pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan dengan cepat melintas. Akhirnya, gambar itu tiba-tiba berhenti. Itu adalah bayangan hitam, rantai berwarna hitam, yang dia lihat secara sembarangan di dalam badai hitam di dataran sudut hitam. Rasa dingin berangsur-angsur naik di tubuhnya. Suara Yao Lao dan Xiao Yan membawa kesungguhan karena mereka hampir terdengar bersamaan. Hall of Souls. Mengapa mereka mengincar klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka. Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya telah rontok dan menutupi wajahnya saat dia bergumam di dalam hatinya sambil membawa benang dingin yang gelap. Yao Lao juga terdiam saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa faksi yang begitu besar dan misterius seperti Hall of Souls akan terlibat dengan klan Xiao kecil. Tampaknya tidak mungkin hal itu terjadi padanya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk mengetahui bahwa dia ada di sisi Xiao Yan. Kami tidak tahu persis apa yang mereka cari. Namun, penatua pertama telah berbicara dengan kakak laki-laki dan saya sebelum dia meninggal. Xiao Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata,
dia meminta Anda untuk menjaga batu giok dari klan Xiao, dan pasti tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Perasaan sedingin es tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Seutas angin dingin keluar dari mulut Xiao Yan saat suara kagum perlahan terdengar di dalam hatinya. Jadi, tujuan mereka adalah to see ancient gods Jade. Keheningan sekali lagi muncul di ruangan itu. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan, yang telah memahami sebab dan akibat, perlahan-lahan menghembuskan napas. Suaranya rendah saat dia bertanya, "Bagaimana kabar kakak? Kami dikejar sepanjang jalan. Dengan kekuatan kami, eliminasi klan Xiao tidak akan terduga jika terus berlanjut. Namun, beruntung beberapa bala bantuan muncul di titik kritis yang menyelamatkan klan Xiao kami yang tersisa." Kebahagiaan muncul di wajah putih pucat Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. Bala bantuan. Masih ada faksi di Kekaisaran Magia yang berani bersaing dengan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan cemberut. Penguatan muncul di hutan hitam pekat. Awalnya kami juga tidak tahu tentang itu. Mereka yang datang hanya mengungkapkan identitas mereka setelah mendorong kembali mereka yang mengejar. Orang itu juga seseorang yang Anda kenal. Orang tua itulah yang pernah mengikuti di sampingmu. Petik 2. Hai bodong. Hai tua. Xiao Yan sedikit tertegun. Wajah seorang lelaki tua yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh perlahan muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti. Dia menyimpan rasa syukur di dalam hatinya. Kebaikan Hai Bodong yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa-sisa klan Xiao ini cukup hebat. Kemungkinan Xiao Yan harus mengembalikannya dengan benar ke pihak lain di masa depan. Kakak laki-laki mungkin juga terluka parah, tapi beruntung dia bisa mempertahankan hidupnya dengan bantuan lelaki tua itu. Orang itu tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan primer. Oleh karena itu, sisa anggota klan Xiao yang selamat telah dipindahkan secara diam-diam di bawah perlindungan mereka ke tempat di luar jangkauan Mystic Cloud Sect. Binatang ajaib terbang yang saya tunggangi ke Akademi Jianan juga dipinjam dari klan primer. Jika tidak, dengan kemampuan keuangan kami saat ini, saya hanya akan bisa berjalan ke Akademi Jianan dengan kaki saya. Petik 2. Namun, wilayah sudut hitam ini memang layak menjadi tempat paling kacau. Hihi, saya diam-diam telah ditikam dari belakang beberapa kali selama periode waktu ini dan hampir meninggalkan kehidupan kecil saya di sana. Cedera ini juga didapat dari Black Corner Regent. Orang-orang itu benar-benar kejam seperti serigala lapar. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia secara pribadi telah mengalami betapa kacau dan berdarahnya wilayah sudut hitam, dan secara alami dipahami dengan jelas bahwa Xiao Li dapat dianggap telah melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer, mendaki gunung, dan mengarungi perairan untuk datang dan memberitahu dia tentang perubahan tak terduga dalam klan Xiao. Xiao Li tersenyum pahit dan berkata, "Saat ini, perusahaan mercenari Desert Metal telah selesai. Klan Xiao sedikit lebih baik, namun, itu dalam bentuk babak belur. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kami harus hidup secara rahasia dan berjuang untuk bertahan hidup saat berada di ambang kematian." Petik 2. Xiao Yan memegang tangan Xiao Li. Dia berkata dengan suara lembut yang memiliki pembalasan yang tertekan, "Kakak kedua, aku pasti akan membalas hutang darah ini. Kita harus membalasnya secara alami. Sekte Mystic Cloud ini telah memaksa klan Xiao kita melakukan hal ini. Bagaimana kita menjelaskan kepada para sesepuh yang telah berjuang sampai mati untuk melindunginya jika kita tidak membunuh anjing tua itu Yun San?" Kebencian muncul di wajah Xiao Li saat dia berbicara dengan senyum tebal. "Selama kita bertiga masih hidup, kita akan membiarkan Mystic Cloud Sekte menderita kerugian besar." Xiao Yan mengangguk pelan. Hatinya terasa sedikit lebih lebar. Setidaknya, tidak ada yang terjadi pada kakak laki-laki dan laki-laki keduanya. Dia benar-benar tidak berani berpikir apakah dia akan dapat mempertahankan akal sehatnya seperti yang dia lakukan sekarang jika kakak laki-laki dan laki-laki keduanya meninggal dalam serangan oleh Mystic Cloud Sect.
Kakak sepupu Xiaoli, Mai, apakah orang tuaku baik-baik saja? Xiao Yu di samping tiba-tiba berbicara. Suaranya bergetar. Keke, Xiao Yu, kamu benar-benar menjadi semakin cantik setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kebencian di wajah Xiao Li menghilang saat dia menatap Xiao Yu, yang matanya telah memerah. Dia merenung sejenak dan berkata dengan cara yang agak malu, Bibi Xiao baik-baik saja, tapi paman kehilangan lengan selama pertempuran. Mata Xiao Yu menjadi lebih merah. Namun, beruntung situasi terburuk yang diharapkan Xiao Yu tidak terjadi. Oleh karena itu, pikirannya yang sangat tegang tidak runtuh karena ini. Dia diam-diam berdiri di satu sisi setelah mengangguk sedikit. Kakak kedua, pertama-tama kamu harus memulihkan diri dari lukamu. Perseteruan darah klan kita harus dibalas, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan sembrono. Hanya saja darah mengalir ke kepalaku sebelumnya. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Li saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Li menerima pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Matanya menatap langsung ke Xiaoyan dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang lain bisa sembrono, tapi kamu tidak bisa. Sekarang, Anda adalah satu-satunya harapan seluruh klan Xiao. Masalah hilangnya ayah juga membutuhkan kekuatanmu. Kakakmu dan aku memiliki bakat pelatihan yang lebih rendah darimu. Kita bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Jika ada kecelakaan menimpa Anda, klan Xiao akan benar-benar tamat. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia tersenyum dan menepuk tangan Xiao Li. Dia berbicara dengan Xiao Yu, bisakah kamu menjaga saudara kedua lebih dulu? Saya perlu berbicara dengan Sun Er. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat dagunya ke arah Sun Er sebelum mereka berdua perlahan mundur keluar ruangan. Ceritakan beberapa informasi tentang apa yang disebut Hall of Souls. Dengan latar belakang Anda, saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi menjadi gelap dan serius di atap saat dia berbicara dengan acuh tak acuh kepada Sun Er. Hall of Souls. Bagaimana Anda tahu tentang mereka? Wajah Sun Er segera berubah sedikit saat dia mendengar nama ini keluar dari mulut Xiaoyan. Saya pernah bertemu mereka secara kebetulan. Metode serangan dari bayangan hitam yang dijelaskan oleh saudara kedua hampir sepenuhnya sama dengan beberapa orang dari Hall of Souls. Saya pikir mereka entah bagaimana terlibat dalam masalah ini. Xiaoyan melambaikan tangannya. Matanya menatap Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam, katakan padaku. Sun Er ragu-ragu sebentar di bawah tatapan Xiaoyan. Dia akhirnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia mengatur informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls di dalam pikirannya sebelum berbicara perlahan. Hall of Souls adalah organisasi yang sangat misterius dan aneh di benua ini. Hal yang paling mereka sukai adalah mencari tubuh spiritual di seluruh benua. Setelah itu, mereka menangkapnya. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka menginginkan begitu banyak tubuh spiritual. Organisasi ini memiliki jejak yang tersebar di seluruh benua. Tidak disangka bahwa mereka akan menyusup bahkan ke negara konservatif seperti Kekaisaran Jiama. Petik 2. Hall of Souls sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, mereka juga mengetahui banyak rahasia di benua itu. Kurasa alasan mereka mencari klan Xiao seharusnya terkait dengan To See Ancient Gods Jade di tangan Xiaoyan GG. Sun Er mendesah pelan. Dia dengan cepat melanjutkan, potongan dari To See Ancient Gods Jade di tangan Xiaoyan GG sebenarnya hanyalah sebagian dari kunci. Ada bagian lain yang tersisa di tempat lain di benua itu. Klan saya memiliki porsi. Selain itu, Hall of Souls ini juga memiliki sebagian. Petik 2. Kunci ini mengandung rahasia yang sangat besar. Saya juga tidak sedikit pun menyadari apa sebenarnya yang terkandung dalam rahasia ini. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan pada Xiaoyan GG adalah bahwa tidak peduli apakah itu klan saya atau Hall of Souls, mereka sangat menghargai kunci ini. Saat itu,
untuk memperjuangkan kunci ini, klan saya bertarung dengan Hall of Souls. Meskipun kami akhirnya menang, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Petik 2. Sekarang, Hall of Souls telah menyerang klan Xiao. Sepertinya mereka telah memperoleh berita tentang bagian kunci itu dari beberapa sumber yang tidak diketahui. Jika tidak, kekuatan klan Xiao tidak akan cukup untuk menarik mereka mengambil tindakan. Apa yang sedikit tidak terduga adalah bagaimana Mystic Cloud Sect telah dikaitkan dengan Hall of Souls. Sun Er berkata dengan lembut. Namun, dari perkataan kakak kedua, lelaki tua bernama Hai Bo Dong itu mampu memaksa kembali orang-orang yang mengejar klan Xiao. Dari sini, tampaknya Hall of Souls tidak benar-benar mengirimkan ahli sejati mereka. Tentu saja, klan saya terus mengamati tindakan mereka. Oleh karena itu, ahli sejati mereka tidak mungkin pergi. Petik 2. Itu kunci sialan itu lagi. Tangan Xiaoyan dengan keras menabrak dinding di depannya saat dia berbicara dengan marah. Xiaoyan GG, ingatlah kata-kata yang aku ucapkan padamu terakhir kali. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah, si Ancient Gods Jade ada di tangan Anda. Jangan beritahu sepupu Xiaoli yang lebih tua. Jika tidak, jika dia secara tidak sengaja membocorkan informasi, Hall of Souls akan mengejar Anda dengan cara yang tidak pernah berakhir seperti belatung di tulang tarsal. Sun Er maju selangkah. Tubuh lembutnya ditempelkan di tubuh Xiaoyan saat dia merendahkan suaranya dan berbicara dengannya dengan serius. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat dan menatap wajah elegan yang ada di sampingnya. Dia mengendus aroma samar yang melayang ke lubang hidungnya saat tangannya berpelukan tiba-tiba, dengan kasar menarik Sun Er ke dalam pelukan. Dia tidak bisa menyembunyikan penyesalan yang dia rasakan di dalam hatinya di depan orang terdekatnya. Suaranya serak saat dia berkata, jika saya tidak bertindak dengan cara yang mudah dan arogan saat itu dan membuat perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran, saya khawatir hal-hal tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saya juga tidak akan melibatkan klan sampai mereka hancur, dan kerabat saya tidak perlu dipisahkan. Petik 2. Jika seseorang tidak bertindak sembrono, masa muda mereka akan sia-sia. Xiaoyan GG, kamu tidak salah. Pipi lembut dan lembut Sun Er bersandar di bahu Xiaoyan saat dia menjawab dengan lembut, kekayaan akan membawa keserakahan dan membawa bahaya. Bahkan jika Xiaoyan GG tidak berkonflik dengan Mystic Cloud Sect, Hall of Souls itu cepat atau lambat akan tiba di pintu klan Xiao. Selain itu, dengan cara kejam mereka, mereka pasti akan memusnahkan semua orang. Pada saat itu, klan Xiao akan menderita kerugian serius atau hancur total. Petik 2. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Itu seperti yang dikatakan saudara kedua. Baik pembalasan klan, dan masalah hilangnya Paman Xiao Zhan harus bergantung padamu. Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Jika kamu jatuh, seluruh klan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berdiri. Petik 2. Oleh karena itu, Xiaoyan GG, kamu harus ingat bahwa klan Xiao belum jatuh saat ini. Kakak laki-laki saat ini berada di Kekaisaran Magia memimpin anggota klan Xiao yang tersisa. Mereka masih meminta Anda untuk kembali. Petik 2. Suara lembut yang keluar seperti obat penguras kekuatan yang menyebabkan hati Xiaoyan, yang dipenuhi dengan dendam dan niat membunuh, secara bertahap memulihkan kejernihan dan kecerahan sebelumnya. Itu lama kemudian sebelum Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menghirup udara sedingin es. Dia mengendurkan lengannya yang memeluk pinggang Sun Er. Wajah lembut dan tampan itu tidak memiliki senyum malas yang biasanya sembarangan tergantung padanya. Sebaliknya, ada tambahan ketegasan dingin yang samar. Pada saat ini, Xiaoyan bisa saja dianggap telah sepenuhnya mengekstraksi dirinya dari kelembutan pemuda di bawah pukulan perubahan dalam klan Xiao. Seseorang hanya akan benar-benar berubah dan tumbuh setelah mengalami kemunduran. Tenang, aku tidak akan sembrono lagi di masa depan. Saya akan kembali setelah saya memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat itu,
saya akan meminta Misty Cloud Sek untuk membayar semua utangnya 100 kali lipat. Tangan Xiaoyan menyentuh wajah Sun Er yang cantik dan lembut. Suaranya, bagaimanapun, padat, dingin, dan gelap. Karena luka Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke akademi dalam. Sebagai gantinya, dia tinggal di akademi luar selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, luka Xiaoli tidak hanya pulih dengan cepat di bawah banyak pil obat mahal Xiaoyan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Xiaoyan secara alami menyelidiki kekuatan Xiaoli saat ini selama periode pemulihan. Dia saat ini berada di puncak kelas Doushi dan bisa menembus penghalang itu kapan saja, melompat menjadi Dadoshi. Xiaoyan merenungkan sedikit tentang ini sebelum dia diam-diam menambahkan setetes core quenching body milk selama penyembuhan Xiaoli. Meminjam energi yang sangat besar ini, Xiaoli akhirnya berhasil menembus penghalang Doushi sesuai keinginannya, dan mengambil langkah pertama untuk menjadi Dadoshi. Meskipun luka Xiaoli telah benar-benar sembuh dan kekuatannya meningkat pesat, seluruh auranya tidak diragukan lagi menjadi lebih gelap dan lebih keras dari sebelumnya setelah mengalami perubahan besar. Ia masih sedikit lebih baik saat berhadapan dengan kerabatnya seperti Xiaoyan. Namun, ketika dia berbicara dengan orang luar, kilatan dingin yang tebal di matanya yang setajam elang menyebabkan orang lain merasa sedang duduk di atas jarum. Xiaoyan tidak punya solusi lain sehubungan dengan ini. Tidak mungkin untuk tidak berubah sedikit setelah mengalami bencana yang begitu besar. Masalah yang saat ini perlu dia pikirkan adalah bagaimana mengatur saudara keduanya, Xiaoli, untuk tinggal. Akademi Jianan ini adalah akademi terkenal di benua ini. Seseorang dengan latar belakang yang dipertanyakan tidak dapat terus tinggal di dalamnya. Jika dia tidak meminjam status Hujia dan Wu Hao selama periode waktu ini, kemungkinan akan ada anggota unit penegakan hukum akademi yang datang untuk mengusir Xiaoli. Xiaoyan awalnya bermaksud untuk memperkenalkan Xiaoli ke Akademi Jianan. Bagaimanapun, bakat pelatihan yang terakhir cukup bagus. Namun, setelah mengalami perubahan ini, aura gelap dan dingin Xiaoli tidak cocok tinggal lama di akademi dengan suasananya yang tenang. Selain itu, dengan karakter yang terakhir, kemungkinan dia bukan siswa yang patuh di akademi. Sama seperti Xiaoyan mengalami sedikit sakit kepala, Xiaoli memimpin untuk mencarinya. Keputusan yang diucapkan Xiaoli menyebabkan Xiaoyan tercengang. Saya ingin pergi ke wilayah sudut hitam. Xiaoli menjilat mulutnya di dalam ruangan saat dia melihat cara Xiaoyan yang tertegun. Senyuman terlihat di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara. Saya menemukan bahwa suasana di sana sangat cocok untuk saya. Ketika saya berada di Kekaisaran Magia di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi saya terlepas dari apa yang saya lakukan. Di sisi lain, tidak ada aturan dalam wilayah sudut hitam itu. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan cara apapun, termasuk yang tidak bermoral untuk membangun sesuatu di sana. Petik 2. Meskipun wilayah sudut hitam adalah tempat tanpa aturan, itu juga sangat kacau. Seseorang yang lemah tidak mungkin memiliki kesempatan besar untuk bertahan hidup lama. Xiaoyan, yang secara pribadi mengalami kekacauan itu secara alami tidak terlalu mau membiarkan Xiaoli pergi ke tempat semacam itu. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk membujuk yang terakhir. Bersantai. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, saya dianggap sebagai seseorang dari kelas Dadoshi sekarang. Lagi pula, di tempat seperti itu, tidak seakan-akan seseorang harus menggunakan kekerasan untuk segala hal. Xiaoli melambaikan tangannya. Melihat Xiaoyan masih ragu-ragu, dia hanya bisa tanpa daya mengeluarkan dua gulungan, di mana cahaya terang berwarna perak berkedip dari saku dadanya. Dia berkata, ini adalah satu set metode Ki Afinitas Petir dan Teknik Do. Levelnya cukup untuk mencapai kelas Suan Tengah. Apalagi, jika keduanya digunakan bersamaan, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat.
Bahkan jika seseorang menggunakan metode Qi kelas Suan tinggi dan teknik Do, kekuatan serangan akan mengalami kesulitan untuk mencocokkannya. Petik 2. Dari mana kamu mendapatkan ini? Xiaoyan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan suara tertegun. Metode Qi kelas ini tidak hanya dari afinitas petir langka tetapi sebenarnya satu set. Harga ini adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Qi tinggi biasa akan kesulitan mencocokkan. Hihi, ini diberikan oleh gadis itu Sun Er. Xiao Li tertawa, setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih sepenuhnya patuh dan penurut terhadapmu. Anda lebih baik tidak mengecewakannya. Dia mungkin telah dibesarkan di klan Xiao sejak dia masih muda, tapi dia bukan anggota klan Xiao. Saya pikir Anda harus menyadari hal ini. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia baru tahu, siapa lagi selain gadis Sun Er yang bisa begitu saja mengeluarkan metode Qi yang begitu berharga. Xiaoyan juga secara otomatis mengabaikan beberapa kata terakhir Xiao Li. Saat ini dia tidak punya waktu dan kualifikasi untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu sedikit pun khawatir. Dengan afinitas kilat saya Do Qi dan menambahkan metode Qi dan teknik Do ini, bahkan bintang 4 atau 5 biasa Dado Si tidak dapat berbuat apa-apa untuk saya. Xiao Li tersenyum. Namun, senyumnya menyembunyikan sedikit haus darah. Lagi pula, kami berdua sekarang sedang melakukan pembalasan. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati semudah ini. Petik 2. Xiaoyan mengamati mata Xiao Li. Beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan. Dia sangat memahami Xiao Li. Selama itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh yang terakhir, akan sulit bahkan bagi 9 sapi jantan untuk menariknya kembali. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan gulungan hitam gelap yang aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah menggosoknya dengan hati-hati, dia menyerahkannya pada Xiao Li dan berkata dengan lembut, ini adalah gulungan teknik Flying Do. Ini dinamai Lightning Bat Sky Wings. Setelah Anda melatihnya, Anda akan memiliki kemampuan terbang seperti Do Wang yang kuat. Namun, itu sangat menguras Do Qi Anda. Selain itu, kecuali jika ini adalah waktu yang genting di mana Anda harus melarikan diri, akan lebih baik bagi saudara kedua untuk tidak dengan mudah memajangnya. Asal mula benda ini teduh. Jika seseorang mengenalinya, kemungkinan itu akan membawa bencana yang tidak terduga. Petik 2. Sayap langit kelelawar petir, ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiaoyan dari membunuh pemimpin sekte junior dari Sekte Darah saat itu. Itu pernah muncul di rumah lelang dan banyak orang tahu bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah telah membelinya. Sekarang orang itu telah meninggal, kemungkinan orang-orang dari Sekte Darah akan mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Li jika barang kotor semacam ini diidentifikasi ada di tangan Xiao Li. Demi keselamatan Xiao Li di wilayah sudut hitam, Xiaoyan juga diam-diam memberitahunya tentang rahasia ini agar dia berhati-hati terhadap Sekte Darah. Hihi, ini benar-benar hal yang bagus. Wajah Xiao Li dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menerima gulungan hitam gelap itu. Dia sama sekali tidak sopan saat memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia segera berbicara dengan nada Vulturus gelap, tenang, aku akan memperhatikan Bloodsect itu. Saya juga telah mendengar tentang mereka ketika saya melewati wilayah sudut hitam. Petik 2. Kamu harus tinggal sementara selama beberapa hari ini. Aku akan memperbaiki beberapa pil obat untukmu untuk melindungi dirimu sendiri. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum segera ragu-ragu sedikit saat dia berbicara. Baiklah. Xiao Li juga mengerti dengan jelas bahwa Xiaoyan mengkhawatirkan dia mencari nafkah di daerah sudut hitam. Karena itu, kemungkinan Xiaoyan tidak mau membiarkannya pergi. Karenanya, Xiao Li tidak menolak Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia memberikan senyum pahit saat dia menepuk bahu Xiao Li. Segera, dia berbalik dan berjalan ke ruangan yang sunyi untuk mulai memurnikan pil obat.
Untuk memberikan Xiao Li perlindungan terbaik, Xiao Yan secara alami perlu mempersiapkan pil kekuatan naga yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat. Meskipun ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil kekuatan naga ini rumit, Xiao Yan secara kebetulan memiliki 3 set pil obat yang telah dikirim oleh Penatua Liu kepadanya. Karena peluang Xiao Yan untuk berhasil dalam menyempurnakan pil kekuatan naga tidak dianggap terlalu tinggi, dia mengundang Yao Lao untuk melakukan penyempurnaan kali ini. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster alkemis, membantu, Xiao Yan secara alami mendapatkan keuntungan yang melimpah. Ketiga set bahan obat semuanya berhasil diaglomerasi menjadi bentuk pil dan akhirnya berubah menjadi pil tanpa kecuali di bawah nyala api putih yang tebal. Yao Lao tidak segera berhenti setelah membantu Xiao Yan memperbaiki pil kekuatan naga. Dia jelas tahu betapa Xiao Yan menghargai Xiao Li. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Li di daerah sudut hitam, orang ini mungkin akan menjadi gila pada saat itu. Oleh karena itu, Yao Lao tidak beristirahat saat dia mengaktifkan apinya setelah menyimpan pil kekuatan naga ke dalam botol batu giok. Dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyaring berbagai macam pil obat yang termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Pil obat ini memiliki berbagai efek obat yang unik. Meskipun itu bukan pil obat biasa, mereka dapat memperoleh efek tak terduga selama waktu-waktu tertentu. Hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yao Lao yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan usaha dalam penyempurnaannya. Dia hanya bisa bersumpah dalam hati bahwa dia akan menggabungkan api surgawi secepat mungkin dan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa guru. Pada hari kedua, Xiao Yan memberikan semua pil obat yang telah disempurnakan untuk Xiao Li dengan pengecualian pil kekuatan naga yang dibutuhkan Penatua Liu. Selain itu, dia juga memberi Xiao Li cincin penyimpanan hitam pekat di atas pil obat. Cincin penyimpanan ini memiliki sekelompok api pendingin tulang yang telah dibungkus Yao Lao dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang bisa melepaskannya pada saat kritis, itu akan mencapai efek melukai musuh. Namun, metode penyimpanan semacam ini hanya dapat digunakan sekali. Selain itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kekuatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa Xiao Li selain Lightning Bat Sky Wings. Xiao Li menatap ekspresi khawatir Xiao Yan saat dia menerima semua hal dari yang terakhir. Perasaan hangat muncul di matanya, yang biasanya dipenuhi dengan ketegasan gelap. Dia menepuk punggung Xiao Yan dengan berat dan tersenyum sambil berkata, "Xiao Yanzi, kamu bisa santai. Saudara kedua kamu tidak akan kalah dari salah satu bajingan di daerah sudut hitam ketika menjadi kejam. Di antara kita, 3 bersaudara, kita tidak bisa begitu saja mengandalkanmu untuk segalanya, kan?" Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, hati-hati. Anda bisa datang dan menemukan saya di Akademi Jianan jika Anda memiliki masalah. Selain itu, jika Anda bertemu dengan unit penegakan hukum dari Akademi Jianan, Anda dapat memberitahu mereka nama Wu Hao." Petik 2. Yakinlah, saya sesekali akan mengirim seseorang untuk memberi Anda surat dan mengizinkan Anda mengetahui keberadaan saya. Petik 2. Xiao Li mengangguk. Tubuhnya berdiri tegak sesaat saat dia menghadapi dan melambai pada Xiao Yan serta Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya di belakang. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik tanpa merasa tidak ingin berpisah saat dia berjalan keluar dari gerbang akademi, menuju ke area jauh yang dipenuhi dengan kekacauan. "Xiao Yan GG, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan karakter sepupu Xiao Li yang lebih tua, dia pasti akan rukun dalam wilayah sudut hitam itu. Pada saat Anda melihatnya lagi, faksi yang dia dirikan mungkin telah jauh melampaui gerbang pan Anda." Sun Er dengan lembut berbicara sambil tersenyum saat dia melihat mata Xiao Yan yang sedang melihat Xiao Li pergi. Sun Er, terima kasih banyak." Xiao Yan berdiri di pintu masuk akademi dan menatap punggung Xiao Li yang berangsur-angsur menjadi kabur.
Lama kemudian, dia menghela nafas panjang dan tersenyum pada Sun Er. Terima kasih ini secara alami untuk berterima kasih padanya atas bantuan yang dia berikan pada Xiao Li. Apakah Xiao Yan GG harus begitu sopan pada Sun Er? Anda akhirnya tidak akan menerima hal-hal yang saya berikan kepada Anda. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberikannya kepada sepupu yang lebih tua Xiao Li. Sun Er berkata dengan senyum cakep. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara dengan suara lemah, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kompetisi besar, peringkat kuat, akan segera tiba. Kali ini, saya harus masuk 10 besar. Petik 2. Saya harus." Setelah benar-benar menyelesaikan masalah Xiao Li, Xiao Yan akhirnya bisa kembali ke akademi dalam dengan hati yang tenang dan mempersiapkan kompetisi besar peringkat kuat yang akan tiba di akademi dalam. Namun, dia juga bertemu dengan Xiao Yu, Xiao Mei, dan Xiao Ning sebelum dia pergi. Sekarang klan Xiao telah menderita kerugian yang sangat besar dengan jumlah anggota klan yang tidak diketahui jumlahnya telah meninggal di tangan Misty Cloud Sect dan Hall of Souls. Xiao Yan jauh lebih lembut jika dibandingkan dengan sebelumnya ketika berhadapan dengan ketiga kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Mengingat karakternya, dia tentu tidak akan peduli dengan beberapa dendam sejak mereka masih muda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka milik satu klan. Bahkan, kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini akan dimulai lagi setelah setengah tahun berikutnya. Kali ini, tidak sulit bagi Xiao Yu untuk masuk mengingat kekuatannya. Itu sedikit lebih berisiko bagi Xiao Mei dan Xiao Ning. Namun, risiko semacam ini tentu saja tidak terlalu menjadi masalah di depan Xiao Yan yang merupakan alkemis tingkat 5. Selama Yao Lao memurnikan beberapa pil obat dengan efek misterius dan unik, Xiao Yan juga memperoleh cukup banyak formula obat. Pil obat ini mungkin tidak bisa membiarkan Xiao Ning atau Xiao Mei mengambil tempat juara sekaligus, tapi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk masuk 50 besar selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk. Xiao Yan juga menjadi sangat nyaman setelah mengatur semua hal yang merepotkan ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga sebelum sekali lagi menaiki Griffin dengan Sun Er dan sisanya untuk bergegas kembali ke akademi dalam. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas kembali ke akademi dalam, ada kurang dari 25 hari sampai kompetisi besar peringkat kuat akademi dalam. Saat kompetisi akbar semakin dekat, topik percakapan seluruh akademi dalam pada dasarnya telah beralih ke kompetisi ini yang disebut kompetisi paling intens dan penuh energi dan hanya untuk para ahli di peringkat kuat. Orang-orang yang mampu masuk ke dalam 50 besar, peringkat kuat, pada dasarnya adalah orang-orang teratas di akademi dalam. Perkelahian di antara mereka secara alami memiliki daya tarik yang besar di mata banyak orang. Jadi, meskipun hanya siswa dengan nama pada peringkat kuat, yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaing dari kompetisi besar semacam ini, hal ini tidak menghalangi fokus dan antisipasi yang dimiliki siswa akademi dalam untuk itu. Saat semua orang mulai menyebarkan berita satu sama lain dengan cara yang hampir gila ini, atmosfer seluruh bagian dalam akademi naik ke tingkat yang lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, selama seseorang berhasil memasuki 10 besar, seseorang akan berhasil menjadi calon penatua potensial dari akademi dalam. Status khusus semacam ini pada dasarnya memungkinkan seseorang untuk berjalan tanpa hambatan tanpa rasa takut di antara siswa akademi dalam ini. Para sesepuh dan para siswa adalah dua identitas yang sangat berbeda. Tak terhitung banyaknya orang telah berjuang sampai kepala mereka patah saat ingin mengambil langkah itu. Namun, kriteria yang keras itu menyebabkan kebanyakan orang menarik diri secara diam-diam. Tentu saja, alasan posisi seorang penatua akademi dalam begitu didambakan secara alami bukanlah karena seseorang dapat bertindak dengan penuh kemenangan di antara para siswa. Alasan paling penting adalah bahwa hanya seorang tetua yang memiliki kualifikasi untuk memasuki level terendah dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar.
Manfaat dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, mampu meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang, adalah sesuatu yang telah dialami oleh orang-orang di Akademi Dalam. Oleh karena itu, banyak orang secara alami mendambakan kualifikasi untuk memasuki beberapa level terakhir dari menara yang tidak boleh dimasuki oleh siswa. Kemungkinan seseorang bisa menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memasuki kelas Do Huang jika seseorang berlatih di sana. Tentu saja, ini adalah jika seseorang juga memiliki bakat seperti itu. Bagaimanapun juga, mencoba untuk maju ke kelas Do Huang jelas bukan hal yang mudah, bahkan jika seseorang mendapat bantuan dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Oleh karena itu, selama itu adalah seseorang yang memiliki beberapa kemampuan, dia akan memiliki hasrat yang membara untuk peringkat 10 besar dari peringkat kuat. Posisi itu dan perlakuan khusus itu cukup untuk memungkinkan seseorang menjadi orang yang kuat sepenuhnya. Selain itu, karena masalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, peringkat kuat, Akademi Dalam saat ini telah turun ke gelombang liar yang menantang satu sama lain. Orang-orang kuat yang biasanya mengubur kepala mereka dan berlatih dengan getir telah meledak dan berubah menjadi kesuksesan dalam semalam pada saat ini. Dalam waktu singkat, Akademi Dalam menjadi bergolak. Suasana panas yang membara telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama gelombang menantang yang hampir liar ini, gelombang demi gelombang kuda hitam, yang mengejutkan orang-orang, melonjak tanpa henti. Kemunculan kuda hitam yang melonjak ini secara alami dan pasti menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan nama di peringkat kuat. Selama beberapa hari yang singkat ini, dengan pengecualian dari 20 teratas di peringkat kuat, yang tidak memiliki banyak pergerakan, ada orang di antara 30 posisi terakhir yang dengan paksa ditarik ke bawah oleh orang-orang yang biasanya tidak menonjolkan diri setiap hari, menarik seru yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gelombang liar semacam ini, Xiao Yan, yang merupakan peringkat ke-34 di peringkat kuat, jelas tidak dapat menjauh darinya. Selain itu, mungkin itu karena dia telah mengonsumsi pil obat selama kemenangannya melawan Bai Cheng, tetapi surat tantangan yang dia terima pada dasarnya beberapa kali lebih banyak daripada ahli lain di peringkat kuat. Jelas, orang-orang ini semua berpikir untuk menginjak kepala Xiao Yan dan merebut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Menghadapi kawanan tantangan yang tak henti-hentinya ini, Xiao Yan pasti akan menemukan alasan untuk bersembunyi mengingat karakternya yang agak malas di masa lalu. Kali ini, bagaimanapun, mungkin itu karena perubahan yang terjadi pada klannya, tetapi Xiao Yan, yang menjadi sedikit lebih dingin, tiba-tiba tidak menolak tantangan apapun. Sebaliknya, dia telah mengejutkan semua orang dengan membangun panggung bertarungnya sendiri di pintu masuk Pan's Gate. Setiap hari, dia akan memilih 5 orang dari surat tantangan itu dan menghadapi masing-masing dari mereka secara langsung dalam pertarungan. Tindakan Xiao Yan pada saat yang sangat penting ini secara alami memicu keributan di seluruh Akademi Batin. Dalam sekejap, pintu masuk ke Pan's Gate pada dasarnya diblokir sampai tidak ada yang bisa melewatinya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara terbuka menerima tantangan setelah mengalahkan Bai Cheng dan mendapatkan peringkat ke-34 di peringkat kuat. Secara alami, ada banyak sekali orang yang mengerumuni untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan kekuatan yang mirip dengan yang terakhir kali. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan niat buruk yang berharap dan mengutuk Xiao Yan akan benar-benar dikalahkan di depan banyak orang di panggung pertempuran. Sayangnya, mereka yang membawa antisipasi tertentu bahwa kuda hitam Xiao Yan ini akan dikalahkan dengan cara ini tidak akan mewujudkan impian mereka. Hasil pertempuran terakhir mengejutkan penonton di sekitarnya sampai mereka benar-benar diam. Tahap pertempuran dilakukan selama total 3 hari. Ada 5 penantang di hari pertama. 4 dari mereka adalah 2 bintang Dowlings dan 1 bintang 3 Dowling. Mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang di hari kedua. 3 dari mereka adalah bintang 3 Dowlings dan 2 lainnya adalah bintang 4 Dowlings. Mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang di hari ketiga.
Salah satunya adalah bintang 4 Dowling, 3 di antaranya adalah bintang 5 Dowlings dan satu lagi adalah bintang 6 Dowling. Pertarungan berlanjut dari pagi hingga malam. Kelimanya dikalahkan. Selain itu, bintang 6 terkuat terakhir Dowling berakhir dengan cedera serius. Xiaoyan tidak kalah bahkan satu pun dari pertarungan dalam 15 pertandingan selama 3 hari. Dia duduk ketat di peringkat ke-34 ini di peringkat kuat di depan semua orang. Peringkatnya bahkan naik sedikit. Ini karena 6 bintang terakhir Dowling berada di peringkat ke-31. Hasil pertarungan dengan kemenangan total mengejutkan penonton di sekitarnya yang penasaran sampai mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun. Saat tubuh bintang 6 Dowling menabrak tanah di luar arena, hanya sorakan liar seperti guntur dari anggota Punch Gate yang bertahan lama di langit malam. Saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam yang pakaiannya tampak berantakan dan compang camping setelah bertarung sepanjang hari, beberapa orang yang awalnya mengeluarkan surat tantangan mulai mengalihkan pandangan mereka dengan agak bersalah di bawah tatapan mata hitam gelap itu sedingin malam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gaya bertarung Xiaoyan ketika dia bertarung dengan orang lain selama 3 hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih ganas dibandingkan ketika dia bertarung dengan Bai Cheng saat itu. Selain itu, karena 5 pertempuran intensitas tinggi setiap hari, tidak hanya gaya menyerang Xiaoyan dengan cepat menjadi terampil dan tajam di bawah mata semua orang, tetapi auranya juga menjadi semakin kuat. Hanya pada saat inilah beberapa dari mereka yang memiliki pikiran lebih tajam tiba-tiba mengerti. Tindakan Xiaoyan ini bukan hanya karena dia ingin mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya. Sebagian besar dari itu mungkin niat untuk meminjam kekuatan orang lain untuk mengasah dirinya sendiri. Dari situasi saat ini, tampaknya tindakannya ini telah mendapatkan kesuksesan besar. Di bawah hasil ganas memenangkan semua 15 pertandingan, tidak hanya tidak ada lagi orang yang memberikan tantangan kepadanya, berpikir bahwa Xiaoyan adalah seorang yang lembut di antara 30 terakhir, peringkat kuat, tetapi kekuatan Xiaoyan juga telah meningkat cukup banyak. Beberapa orang bermata tajam bahkan curiga bahwa kekuatan Xiaoyan tampaknya telah secara bertahap memasuki level bintang 2 Dowling. 30 ahli teratas dari peringkat kuat mungkin telah mendengar sedikit tentang tindakan Xiaoyan dalam membangun panggung pertempuran dan menerima tantangan, tetapi ketika kompetisi besar semakin dekat, orang-orang ini, yang terburu-buru untuk waktu, pada dasarnya menjalani masa sulit, berlatih sepanjang waktu. Oleh karena itu, selain bintang 6 Dowling itu, tidak ada lawan lain yang sulit dihadapi yang datang untuk merobek panggung Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah berakhirnya pertempuran ke-15, Xiaoyan, yang telah memperoleh 15 kemenangan berturut-turut, tidak lagi berada di panggung pertempuran. Tatapan dinginnya menyapu sekelilingnya. Tidak ada yang berani menerima tatapannya kemanapun itu lewat. Segera, Xiaoyan berbalik dan pergi. Langit baru saja menjadi cerah pada pagi hari keempat ketika hasil pertempuran sengit dari 15 kemenangan berturut-turut Xiaoyan dibawa oleh berbagai rumor yang berbeda. Mereka menyebar ke seluruh akademi batin seperti angin. Dalam sekejap, nama Xiaoyan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi. Punch Gate, seperti perahu yang naik dengan pasang naik Xiaoyan. Reputasi faksi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda samar-samar mengejar faksi teratas yang telah ditetapkan oleh Lin Xiuya dan para ahli lainnya di puncak peringkat kuat. Namun, sama seperti Xiaoyan yang sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi dalam, dia, sebagai karakter utama, sekali lagi menghilang dengan aneh. Ini menyebabkan mereka yang ingin memberi penghormatan kepada alkemis top dari akademi dalam ini dan orang yang menempati peringkat ke-31 di peringkat kuat kembali dengan kekecewaan. Tentu saja, sulit untuk merahasiakan gerakan apapun. Hal ini terutama terjadi di akademi dalam yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Oleh karena itu, tidak lama setelah beberapa orang tidak yakin kemana Xiaoyan pergi, berita tiba-tiba mulai menyebar. Aku mendengar bahwa Xiaoyan tampaknya telah pergi ke tingkat ke-6 dari
menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk melakukan retret dan berlatih. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.